Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yudiko Suarajati, SEMPA CDMP, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai kepribadian konsumen. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal, NRP 224010186. Mungkin langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama, pengertian kepribadian konsumen. Kita mengetahui dengan baik bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, tapi tidak semua orang mengetahui pengertian kepribadian dengan benar. Kalangan umum berpendapat bahwa seseorang dikatakan berkepribadian apabila orang tadi memiliki sifat-sifat yang baik seperti peramah, bermuka manis, simpatik, harmonis, dan sifat-sifat baik lainnya. Sebaliknya, seseorang yang punya sifat-sifat yang tidak baik dikatakan tidak berkepribadian menurut Nugroho tahun 2010. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai karakteristik psikologis yang unik dari seseorang. Karakteristik untuk ini juga menciptakan konsistensi dalam cara seseorang merespon lingkungannya. Karena keunikan inilah maka menjadi tantangan bagi pemasar untuk melakukan perlakuan yang berbeda. Dua orang yang sama-sama membutuhkan pelayanan jasa wisata sangat dimungkinkan untuk dilayani secara berbeda karena karakteristik kepribadiannya yang berbeda. Amir yang agresif dan cenderung suka berpetualang akan lebih cocok ditawarkan jasa wisata alam seperti arung jeram atau penjelajahan ke alam bebas. Sedangkan Ali yang cenderung hati-hati, kurang berani mengambil risiko akan lebih cocok ditawari wisata rohani atau wisata yang sifatnya berisiko rendah menurut Sutisna tahun 2002. Yang kedua, faktor pembentuk kepribadian. Ada 3 faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama, keturunan. Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuatan. Sosok fisik, daya tarik, wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot, dan refleks tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang dianggap sebagai atau sama sekali atau sebagian besar dipengaruhi oleh kedua orang tua. Pendekatan keturunan berargumen bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang individu ialah struktur molekul dari gen-gen yang terletak dalam kromosom. Yang kedua ada lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menggunakan tekanan pada pembentukan kepribadian kita ialah budaya dalam mana kita dibesarkan, pengkondisian, dan kita norma-norma di antara keluarga kita, teman-teman dan kelompok sosial, serta pengaruh lain yang kita alami. Lingkungan yang dipaparkan kepada kita memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. Yang terakhir, situasi. Situasi mempengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Kepribadian seorang individu, sementara itu umumnya mantap dan konsisten, memang berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berdampak memunculkan aspek-aspek yang berlainan dan berkepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak melihat pola kepribadian dalam keterpencilan. Karakteristik kepribadian konsumen. Kepribadian adalah karakteristik psikologis unik yang mengarah pada tanggapan yang relatif konsisten terhadap lingkungan seseorang menurut Kotler dan Armstrong, dikutip Effendi pada tahun 2014. Dalam hal ini termasuk usia dan tahap siklus hidup pembeli. Pilihan kita terhadap makanan, pakaian, mebel, dan rekreasi berhubungan dengan faktor usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh tahap siklus kehidupan, keluarga, jumlah, usia, dan jenis kelamin dari orang-orang yang berada dalam rumah tangga tersebut setiap saat. Di samping itu tahap siklus kehidupan psikologis juga berperan penting. Orang dewasa mengalami perubahan atau transformasi pada saat menjalani kehidupan, namun mereka menunjukkan perilaku yang tidak selalu tetap, seperti menjadi orang tua dan berubah seiring dengan waktu saat melalui perubahan ini. Menurut Kotler dan Keller, dikutip Effendi tahun 2014. Pekerjaan. Pemasar mencoba untuk mengidentifikasi kelompok pekerja yang memiliki keinginan atau suatu produk dan layanan yang berbeda dari orang lain pada umumnya, dan bahkan menyesuaikan produk tersebut untuk mereka. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, pengeluaran, tabungan, dan aset, kekuatan pinjaman, utang, dan pendirian seseorang terhadap pengeluaran dan tabungan, gaya hidup dan nilai-nilai yang mendukung gaya hidup tersebut. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia seperti
nyatakan dalam kegiatan minat dan pendapat. Hal tersebut menggambarkan pribadi utuh yang berinteraksi dengan lingkungan. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai-nilai inti, yakni sistem keyakinan yang mendasari konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti, yakni sistem keyakinan yang mendasari sikap dan perilaku. Nilai-nilai inti berpengaruh lebih dalam daripada perilaku atau sikap, dan pada tingkat yang paling dasar dapat menentukan pilihan dan keinginan masyarakat dalam jangka panjang. Menurut Kotler dan Keller dikutip Effendi 2014. Karena banyak dari karakteristik di atas ini memiliki dampak langsung terhadap perilaku konsumen, penting bagi pemasar untuk memahaminya dengan teliti. Sifat-sifat dasar kepribadian. Menurut Shipman dan Canuck 2014, dalam studi kepribadian terdapat 3 hal berbeda yang sangat penting. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Walaupun demikian, banyak individu yang mungkin mirip dari sudut satu karakteristik pribadi, tetapi tidak dari sudut karakteristik pribadi lain. Sebagai contoh, ada orang yang dapat digambarkan sebagai tinggi dalam kesukaan berpetualang, atau bersedia menerima semua risiko yang baru atau berbeda, sedangkan yang lain dapat digambarkan sebagai rendah dalam kesukaan berpetualang, misalnya seperti takut memulai hal baru atau membeli produk yang benar-benar baru. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian individu cenderung konsisten dan bertahan lama. Sudah tentu seorang itu yang berkomentar bahwa anaknya keras kepala sejak dilahirkan, menunjang anggapan bahwa kepribadian itu konsisten dan bertahan lama. Kedua sifat ini sangat penting jika para pemasar harus menjelaskan atau meramaikan perilaku konsumen berdasarkan kepribadian. Walaupun para pemasar tidak dapat mengubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui karakteristik kepribadian mana yang mempengaruhi respon konsumen, mereka dapat berusaha menarik perhatian melalui sifat-sifat relevan yang melekat pada kelompok konsumen yang menjadi target mereka. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu. Sebagai contoh, kepribadian individu tentu mungkin berubah karena adanya berbagai peristiwa hidup yang utama seperti kelahiran anak, kematian orang yang dicintai, perceraian, atau promosi karir yang besar. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju ke dewasaan secara berangsur-angsur. Semakin dewasa, ia semakin tidak nekat, kata seorang bibi setelah tidak berjumpa dengan keponakannya selama 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Aira Diftar Hadian Putra Afton dengan NIM 2240 Saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian. Teori kepribadian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori psikoanalitis. Teori ini dikemukakan oleh ahli syaraf Austria Sigmund Freud pada awal abad ke-20. Freud percaya bahwa kepribadian diperlihatkan setiap orang adalah hasil dari konflik 3 kekuatan penting dari alam bawah sadar dan kesadaran. Yang pertama adalah id. Id adalah penampungan dan sumber dari semua kekuatan yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Sumber kekuatan itu bekerja hanya dengan satu prinsip, yaitu mengarahkan perilaku untuk mencapai kesenangan dan menghindari penderitaan. Id mengendalikan kebutuhan dan kepentingan individu yang paling dasar seperti lapar, haus, seks, dan pertahanan diri menurut Sutisna. Yang kedua ada ego. Ego merupakan bagaimana kita menekankan rasa tanggung jawab pribadi dalam hal tindakan dan konsekuensi. Ego itu rasional dan beroperasi pada tingkat sadar, menimbang tindakan dengan konsekuensi. Selanjutnya ada superego. Superego berisi pembatasan dan larangan perilaku yang ditempatkan pada orang. Pada awalnya oleh orang tua dan kemudian oleh orang lain yang signifikan. Ini juga berisi pujian untuk perilaku yang baik. Sebagai contoh,
Perlunya keseimbangan hal tersebut adalah tentang suatu produk atau merek baru yang relatif mahal. Akan dibeli seseorang bukan semata-mata karena kualitasnya yang baik, itu merupakan ego. Tetapi juga karena harganya yang mahal, dapat meningkatkan status dan harga pembelinya. Itu disebut id. Selanjutnya, kemungkinan pembelian produk yang mahal itu mungkin dapat ditunda atau bahkan dibatalkan. Apabila kondisi perekonomian yang sedang buruk, hal ini supaya bersangkutan tidak dianggap sombong atau menghambur-hamburkan uang, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat lingkungannya yang bisa disebut itu adalah superego. Yang kedua adalah teori Freudian. Teori kepribadian sebagian didasarkan pada analisis Freudian tentang perkembangan masa kanak-kanak, di mana dia berada dari Freud adalah dalam fokusnya yang lebih besar pada faktor-faktor sosial dan bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi kepribadian. Menurut Horney, bahwa perkembangan masa kanak-kanak menciptakan 3 jenis kepribadian. Yang pertama adalah menurut atau compliant, yang kedua agresif, dan yang ketiga ada tidak terkait atau detected. Sebagai contoh, konsumen dengan kepribadian yang patuh ditemukan lebih mungkin untuk membeli obat kumur dan deodoran dan lebih memilih merek terkenal. Konsumen dengan kepribadian agresif di sisi lain telah ditemukan menyukai kologne yang kuat dan mencukur dengan pisau cukur, dan juga telah dikaitkan dengan gaya mengemudi disfungsional. Selanjutnya ada teori konsep diri. Dalam pandangan teori konsep diri, manusia mempunyai pandangan dan persepsi atas dirinya sendiri. Dengan demikian, setiap individu berfungsi sebagai subjek dan objek persepsi. Konsep diri yang dimiliki oleh seseorang individu adalah berupa penilaian-penilaian terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, jika konsumen merasa dirinya sebagai orang yang modern dan merasa sukses, maka tindakan-tindakannya baik dalam perilaku sosial maupun dalam perilaku pembeliannya diusahakan untuk mencapai konsep diri yang dimilikinya, modern atau sukses. Perilaku pembeliannya akan diarahkan untuk pencapaian konsep dirinya itu dengan membeli mobil mewah untuk menunjukkan kesuksesan dan pergi ke diskotik untuk menunjukkan pergaulan modernnya, menurut Sutisna. Selanjutnya, menurut Sutisna, terdapat 4 level extended self yang digunakan oleh konsumen untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Yang pertama, level individu. Konsumen memasukkan banyak kepemilikan pribadi dalam definisi mereka sendiri. Artinya, apa yang mereka miliki itulah identitas mereka. Yang kedua, level keluarga. Keluarga merupakan bagian dari identitas diri konsumen. Rumah seperti apa dan perabotan apa yang dimiliki oleh sebuah keluarga dapat dijadikan sebagai simbol keluarga dan dapat dijadikan identitas dari konsumen. Yang ketiga ada level komunitas. Level komunitas merupakan hal yang umum jika konsumen menjelaskan siapa dan bagaimana tetangga, lingkungan perumahannya, datang dari kota mana, atau datang dari mana. Yang terakhir ada level kelompok. Keterikatan dan kasih sayang seseorang kepada kelompok sosial tertentu dapat dijadikan sebagai dasar identitas dari sebagian-bagian dari kelompok. Extended self merupakan benda atau barang eksternal yang kita anggap bagian dari kita. Sebagai contoh, seperti ketika saya memiliki mobil BMW, saya merasa mobil tersebut sangat mencerminkan pribadi atau pesona diri saya yang terlihat sporty, mewah, dan sangat anak muda. Selanjutnya ada teori sifat. Teori sifat kepribadian bergantung pada pengukuran kepribadian daripada wawasan klinis dan kualitatif yang dibutuhkan oleh teori Freudian dan Neo-Freudian. Teori sifat menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari sekumpulan karakteristik atau kuantitatif yang dapat diukur dikenal sebagai ciri.
Teori sifat didasari pada pendekatan deskriptif terhadap kepribadian. Dengan penekanan prediktif, sifat diyakini dapat diukur secara langsung, biasanya melalui kuesioner atau tes. Sebuah sifat adalah dianggap sebagai sikap, perilaku seseorang, atau kumpulan tanggapan yang membentuk identitas tertentu. Sifat dapat dibagi lagi menjadi elemen sifat yang disebut faktor-faktor. Faktor dapat didefinisikan sebagai sifat sumber dengan nilai numerik terlampir yang menyatakan korelasinya dengan faktor lain. Pembebanan numerik biasanya merupakan pembebanan faktor, mirip dengan korelasi. Pendiri teori sifat menawarkan contoh pemuatan faktor, yaitu menetapkan nilai numerik. Jika kecerdasan dipecah menjadi faktor-faktor, mungkin saja kemampuan untuk unggul dalam aljabar dimuat menjadi sekitar 0,8 dengan kecerdasan faktor umum, sedangkan kemampuan menggambar hanya dimuat di 0,3. Ini berarti seseorang dengan tingkat kecerdasan tertentu akan lebih baik dalam aljabar daripada menggambar. 0,8 mendekati 1, tetapi 0,3 lebih jauh. Baik, perkenalkan, nama saya Rendiansyah dengan NPM 2240101888. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Saya akan menerangkan tentang teori sifat. Teori sifat terdapat 16 ciri-ciri kepribadian yang ada pada manusia yang dikemukakan oleh Cattell et al. Dalam Sutisna 2002, De Jong 2008, menggambarkannya sebagai dimensi yang mendasari di mana orang berbeda satu sama lain. Ke-16 karakteristik tersebut yaitu 1. Pendiam versus ramah, 2. Bodoh versus cerdas, 3. Tidak stabil versus stabil, 4. Patuh versus agresif, 5. Serius versus bersenang-senang, 6. Bijaksana versus hati-hati, 7. Pemalu versus tidak pemalu, 8. Keras hati versus lembut, 9. Penuh kepercayaan versus curiga, 10. Praktis versus imajinatif, 11. Rendah hati versus pulasan, 12. Percaya diri sendiri versus minder, 13. Konservatif versus mencoba-coba, 14. Bergantung pada kelompok versus mandiri, 15. Tidak disiplin versus terkendali, 16. Santai versus tertekan. Itu 6 contoh 16 ciri-ciri kepribadian teori sifat. Kita akan lanjut tentang dimensi kepribadian. Dimensi kepribadian suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seorang yang imajinatif, secara artistik peka, dan intelektual. Akhir-akhir ini, sekumpulan riset yang mengesankan mendukung bahwa 5 dimensi kepribadian mendasari semua dimensi lain. Dalam kutipan Costa and McCloud dalam Nugroho 2010, faktor 5 besar atau bisa disebut the Big Five yaitu ekstraversi, sifat menyenangkan, sifat mendengarkan kata hati, kemantapan emosional, keterbukaan terhadap hal-hal baru. Sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu akan saya mulai dari ekstraversi. Ekstraversi yaitu suatu dimensi kepribadian yang memberikan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara, dan tegas. Kedua, sifat menyenangkan. Sifat menyenangkan suatu dimensi kepribadian yang memberikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Ketiga, sifat mendengarkan kata hati. Sifat mendengar kata hati ini suatu dimensi kepribadian yang memberikan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi prestasi. Keempat, kemantapan emosional. Kemantapan emosional ini suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin, atau positif, lawan tegang, gelisah, muruk, dan tak kukuh. Kelima, keterbukaan terhadap hal-hal baru. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang imajinatif, secara artistik peka, dan intelektual.
Situ ada 5 contoh tentang dimensi kepribadian. Dan selanjutnya kita akan lanjut kepada kepribadian dan perilaku konsumen. Praktisi dan penelitian telah mengembangkan sejumlah ukuran kepribadian konsumen yang terbukti berguna dalam menjelaskan reaksi konsumen terhadap strategi promosi dan pemasaran. Berbeda dengan 5 faktor besar, ukuran ini biasanya direpresentasikan sebagai sifat dan telah digunakan sebagai variabel individu kepribadian. Lalu lanjut kepada kepribadian dan perilaku konsumen. Di sini ada beberapa contoh. Contohnya inovasi konsumen. Saya akan jelaskan inovasi konsumen itu adalah inovasi konsumen adalah ciri kepribadian umum yang telah didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu membuat keputusan inovasi secara independen dan dari pengalaman yang dikomunikasikan orang lain. Peneliti lain telah menyarankan bahwa inovasi umum adalah bagian dari inovasi perwakilan yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk adopsi awal suatu inovasi yang dikenal sebagai inovasi yang diaktualisasikan. Biasanya pengukuran laporan diri atau kuesioner digunakan untuk memperkirakan kecenderungan untuk mencoba mengadopsi produk dan layanan baru sebelum konsumen lain. Telah dikemukakan bahwa pencarian kebaruan konsumen adalah kreativitas merupakan anteseden penting untuk inovasi. Inovasi dipengaruhi oleh pengembalian risiko, keterbukaan untuk berubah, dan kemauan untuk bereksperimen. Penelitian lain telah menyarankan bahwa inovasi mencerminkan kepribadian, pemecahan masalah dalam mana metode atau produk yang diterima diadaptasi secara kreatif untuk memecahkan masalah. Penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran inovasi spesifik dominan adalah prediktor adopsi suatu inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen adalah inovator biasanya dalam satu kelas produk, misalnya musik rap atau elektronik konsumen, tetapi tidak semua kelas produk. Lalu ke sini ada selanjutnya seperti dogmatisme, etnosentrisme konsumen. Beberapa faktor penting kepribadian yang relevan dengan perilaku konsumen seperti karakter sosial, kebutuhan akan kognisi, kebutuhan akan keunikan, tingkat stimulasi optimal, kerentanan terhadap pengaruh interpersonal, orientasi, ketidakpastian, tempat kendali, kebutuhan akan kognisi. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.